Weh, benda-benda muzik-muzik lama ni tolonglah. Kalau malam-malam dengar, tolonglah jangan tegur. Teruskan kehidupan masing-masing ya. Hi guys, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni aku nak tengok ada beberapa video pasal rupanya ada satu sekolah dekat Indonesia, tak silap aku. Sekolah tu dikatakan telah pun ditutup selama-lamanya sebab katanya lah, yang aku tengok lah, surface je aku tengok, diorang kata sebabkan banyak gangguan dekat sini. Kalau tak silap aku, dekat Malaysia mostly sekolah-sekolah yang ditutup ni sebabnya diorang dah ganti bangunan baru, ganti tempat baru, ataupun bangunan yang currently maksudnya bangunan yang sekolah lama ditinggalkan tu dia dah tak selamat untuk diduduki lah, macam tu. Tapi dekat Indonesia katanya ada sekolah yang macam ni. Betul ke? Nama sekolah tu SMA Nur, kurang macam tu lah. So jomlah kita tengok cerita pasal sekolah yang dikatakan telah ditutup disebabkan sangat-sangat menyeramkan ni. Lepas tu kita tengok lah beberapa sekolah yang seram juga. Okay, jom kita tengok yang pasal SMA. Okay, jom. Masih kembali lagi di Jagat Dunia Mistis. Ni sekolah tu weh. Ini SMP. dulu SMP. sekolahan SMP. Sejak 2017 sekolah ini Tapi aku cerita macam tu takut. Ni Ini cerita Ini. dari sebuah sekolah SMP Nur Hidayah yang katanya nggak pernah benar-benar kosong. Ya ke? Seorang siswa pernah tinggal sendirian karena ketinggalan barangnya. Awalnya semua terasa normal sampai dia dengar suara kursi ditarik dari lantai atas. Padahal nggak ada siapa-siapa di sana. Dia mulai panik dan memutuskan keluar. Tapi pintu gerbang sekolah sudah terkunci. Dan saat dia menoleh, ada sosok berdiri di belakangnya. Tak ya aku tunjuk. Katanya Tengok. itu bukan manusia. Sejak saat itu siswa itu gak pernah mau kembali ke So, ni sekolah. ada beberapa cerita Dan seram yang lah kat lebih sekolah seram, katanya suara langkah itu masih sering terdengar sampai sekarang. tu. Serius ah. Kalau kamu ada di posisi Serius, dia, kamu bakal lari atau nengok? Of course aku lari. Sekolahnya SMP Nur Hidayah. Aku nak tahu pasal yang diorang cerita kenapa sekolah tu ditutup ni. Gua adalah alumni angkatan terakhir sebelum sekolah itu ditutup permanen. Bangunannya masih ada sampai sekarang. Di pinggir jalan, lintas provinsi, beton, 2 lantai yang kusam, penuh lumut, dan dikelilingi kawat berduri. Kalau kalian lewat sana, hawa dinginnya bakal langsung terasa, bahkan dari balik kaca mobil yang tertutup rapat. Semiwa kegilaan ini, puncaknya terjadi tahun 2022. Awalnya cuma gangguan kecil, bau melati di ruang OSIS setiap jam 2 siang, atau suara langkah kaki di koridor lantai 2. Padahal semua orang lagi upacara, tapi malam LDKS mengubah segalanya. LDKS, apa Pas tu? kita lagi kumpul di aula, seorang siswi bernama Ratih tiba-tiba diam mematung, matanya melotot ke langit-langit. Dan pas gue tegur, dia nengok dengan senyum yang lebarnya gak masuk akal. Kayak Kena mulutnya rasuk ni. mau robek. Dia ketawa pelan, tapi suaranya berat banget, kayak kokik-kokik sesak napas. Dalam hitungan menit, aula itu jadi neraka. Lebih dari 50 siswa kesurupan massal secara bersamaan. Ada yang tiba-tiba tertawa, ada yang jambak-jombak rambut, Tarik-tarik bahkan rambut. ada yang lari nabrak jendela kaca. Ada yang Guru-guru lari. panik doa diteriakan, tapi suasana makin gak terkendali.
Ternyata tanah sekolah itu dulunya bekas lokasi eksekusi massal yang gak pernah didoakan. Pembangunan laboratorium baru di belakang sekolah katanya sudah mengusik ratu yang berkuasa di sana. Hari terakhir sebelum sekolah itu ditutup selamanya adalah yang paling horor. Hari itu mendung gelap, padahal masih pagi. Tiba-tiba speaker sekolah berbunyi. Ada bunyi. Disusul suara perempuan nembang Jawa yang melengking tinggi. Seketika, seluruh penghuni sekolah, ratusan orang berteriak barengan dengan nada yang sama. Suaranya bukan lagi suara anak-anak sekolah. Gua lihat teman-teman gua saling cekik. Ada yang makan tanah, dan guru kimia gue lompat-lompat di atas lemari. Bau bangkai menyengat langsung memenuhi koridor. Gue lari ke parkiran sambil gemetar hebat. Pas gue sampai di gerbang dan melirik spion, gue lihat sosok perempuan berpakaian pengantin tradisional yang robek-robek berdiri di jendela lantai kedua. Bercantu sekali, Dok. Dia melambai pelan sambil tersenyum, padahal matanya cuma lubang hitam kosong. Setelah itu, pemerintah langsung menutup sekolah itu total. Semua siswa dipindahkan. Kabar terakhir yang gue dengar, ada tim uji nyali yang nekat masuk ke sana. Setahun lalu, mereka hilang tanpa jejak. Polisi cuma nemuin jaket dan sepatu mereka di ruang lab dalam kondisi rapi. Seolah-olah orangnya menghilang begitu saja. Mobil mereka masih terparkir di depan gerbang sampai sekarang, berdebu dan jadi saksi bisu. Gue pernah lewat sana lagi jam 1 malam. Di tengah kesunyian yang mati, tiba-tiba bel sekolah bunyi 3 kali. Gue dengar suara ramai anak sekolah bercanda dan suara kursi diseret dari dalam bangunan yang gelap itu. Gak tunggu lama, gue langsung tancap gas tanpa berani menoleh. Pesan gue, kalau kalian lewat sana dan melihat ada bayangan melambai dari jendela, jangan pernah dibalas. Scary do. Serius ah. Itulah guys, sekolah yang dikatakan pernah ditutup disebabkan terlalu berhantu. Betul ke weh? Ini suara gamelan dekat mana weh? Ada suara gamelan dekat sekolah. Di sekolah mana pula? Scary. Wih, bunyi gamelan weh. Ternyata semua weh, benda-benda muzik lama ni tolonglah. Kalau malam-malam dengar tolonglah, jangan tegur. Teruskan kehidupan masing-masing. Meriah kat tu ni. Ni sekolah mana ni? Macam tu lah guys. Ni apa ni? Tepat tahun 2020, sekolah ini ditutup setelah bertahun. Ini sekolah seterusnya, sekolah ditutup sebab tak ada murid. Jom kita tengok. Selama 2 tahun tanpa murid. Ini dia Sekolah Dasar Negeri Mindi 1 Porong Sidoarjo. 2 tahun tanpa siswa baru membuat sekolah ini terpaksa untuk berhenti beroperasi. Padahal bangunannya sendiri masih bagus dan sangat layak. Tetapi semua itu tidak tanpa alasan, melainkan SDN ini mulai sepi mendapatkan pendaftaran semenjak terdampak semburan lumpur Lapindo. Tidak hanya itu, sekitaran sekolah ini pun seperti desa mati karena banyak orang yang meninggalkan rumahnya dan kemudian dibiarkan terbengkalai. Karena penasaran dengan keadaan sekolah ini, aku pun datang dan melihat langsung bagaimana suasananya. Tidak ada lonceng atau bel berbunyi, tidak ada suara anak-anak yang sedang sibuk belajar, tidak ada kegiatan ekstrakurikuler, dan tidak ada guru yang berdiskusi. Sunyi dan sepi, yang tersisa hanya kenangan dan beberapa nama murid terpampang di kertas karton kerajinan tangan. Ini dia Sekolah Dasar Mindi 1 Porong terbina. So itulah guys, beberapa sekolah yang dikatakan telah pun ditutup di Indonesia. Dekat Malaysia aku pernah buat lah. Kalau korang nak aku cerita pasal betul-betul sekolah yang ditutup yang seram ni, cuba korang komen. So itulah guys, aku tak tahu betul ke tak, tapi sejauh ni aku tengok ramai yang cakap macam tu.
Kita kena research dulu. Adakah betul memang ditutup disebabkan terlalu berhantu, terlalu ramai yang diganggu, ataupun hanyalah cerita hoax, dikatakan cerita palsu lah, fake story, fake news. Okay, tapi kalau dah sekolah ditutup tu kan, nak pergi balik tu memang tak lah kan cerita dia. Dekat PD tak silap aku ada satu sekolah SJKC kot, tak silap, sekolah rendah, sekolah Cina, dan sekolah tu telah pun ditutup buat selamanya. Dan bangunan tu sumpah scary weh. Aku ingat daripada aku kecil sampailah aku dah tua bangka ni, sekolah tu still lagi ada, bangunan dia still lagi ada. Tapi malam-malam memang scary, memang tak berani ya. Maghrib-maghrib pun dah seram ya. Dekat sekolah Cina tu, sekolah yang telah ditutup, aku tak tahu kenapa, tapi lalu memang scary lah kan. Aku tak tahulah yang ada rumah-rumah kat area situ, tapi macam mana lah kan. Okay, so aku rasa tu sajalah untuk video kita ni. Kalau korang rasa video aku bermanfaat dan best, jangan lupa untuk share dan like, komen dan juga subscribe. Okay, so aku rasa macam biasa, kalau rasa video jangan lupa tekan like, komen dan juga subscribe. Check it out, stay safe. Bye. Take care. Bye.